warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvina Al-Fatizania di acara EduZ, Edukasi Zakat. Nah, sekarang Kak Alvina masih bersama Ustadz Rifki Asmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema kali ini tuh tentang anak yang hebat, anak yang melaksanakan sholat series 2. Nah, di sini kita akan membahas lebih pada rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Apa sih sholat itu? Nah, sholat merupakan ibadah yang wajib yang berbentuk perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Rifki. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat seluruh adik-adik pemirsa Basnas TV Bojonegoro, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, kita harus tahu dulu apa itu definisi syarat, apa itu definisi rukun. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang mempengaruhi keabsahan sholat, tapi dia bukan termasuk bagian dari sholat. Kalau rukun sholat itu adalah sesuatu yang menjadikan sah atau tidaknya sholat, akan tetapi dia masuk di dalam rangkaian sholat. Syarat-syarat sholat itu harus dilakukan oleh kita semua, adik-adik semua, sebelum kita melakukan sholat. Apa saja syarat-syarat sholat? Di antaranya adalah yang pertama, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil, misalkan adik-adik tanpa sengaja menyentuh tangan seorang perempuan. Contohnya lagi, misalkan buang air kecil, buang air besar, kemudian contohnya lagi buang angin, itu juga menyebabkan hadas kecil. Cara menghilangkannya bagaimana? Hadas kecil, cara menghilangkannya adalah dengan cara berwudu. Nah, kalau hadas besar itu adalah mimpi basah, atau ketika seorang perempuan, yaitu dia mengeluarkan darah haid atau nifas atau melahirkan. Kalau hadas besar itu tata cara menghilanginya itu dengan cara mandi besar. Mandi besar, seluruh tubuh seseorang mulai ujung kepala sampai ujung kaki harus terkena oleh air. Kemudian syarat sahnya lagi yaitu dia tempatnya itu harus suci. Tempat yang dilakukan untuk sholat itu juga harus suci. Kemudian syarat sahnya lagi adalah menghadap kiblat. Kalau kita berada di Mekah, kita tahu Ka'bahnya, maka kita harus persis menghadap Ka'bah. Nah, kalau kita tidak berada di Mekah, misalkan kiblatnya orang Indonesia, maka kita cukup menghadap arah barat, karena kiblat itu di arah barat. Jadi nggak harus kita lurus persis menghadap arah kiblat, tidak harus. Kalau bisa lurus, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa lurus, yang penting menghadap apa? Arah barat. Sekiranya hati kita mantap bahwa itu sekiranya kita mantap bahwa arah itu adalah arah kiblat. Kemudian syaratnya lagi adalah yakin bahwa waktu yang digunakan untuk sholat itu benar-benar waktu yang kita gunakan untuk sholat. Misalkan apabila adik-adik mau sholat maghrib, tapi adik-adik masih yakin bahwa matahari belum tenggelam, lalu adik-adik sholat maghrib dan adik-adik memang gak mantap pada saat itu, maka sholatnya tidak sah, karena
Termasuk syaratnya yaitu al-ilmu bidukhulil waqti, yakin bahwa waktu sholat itu telah masuk. Kemudian setelah membahas rukun, setelah membahas syarat, kalau tadi saya katakan bahwa syarat itu tidak masuk ke dalam apa? Rangkaian sholat. Kalau rukun itu dia masuk dalam rangkaian sholat. Sholat itu adalah tadi dikatakan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sebuah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang pertama, rukun sholat. Kalau rukun sholat secara keseluruhan itu kata para ulama adalah 14 dengan menghitung tumak ninah itu satu rukun. Yang pertama, rukun sholat yang pertama bagi adik-adik mau sholat itu adalah membaca takbiratul ihram. Takbir itu maknanya mengagungkan, ihram itu sama dari akar kata ahrama yuhrimu ihraman. Dia berasal dari kata haroma. Haroma itu maknanya apa? Kalau orang awam kan pasti mikirnya haram berarti kan haram. Larangan. Tapi sebenarnya haram itu maknanya adalah mulia. Ashhurul hurum, bulan-bulan mulia. Biasanya orang itu semakin mulia, biasanya larangan-larangan kita terhadap dia itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Misalkan kalau kita berbicara ngoko terhadap teman yang sebaya dengan kita, boleh. Tapi kalau dia adalah seorang yang sangat mulia, kalau kita berbicara tanpa sopan santun, boleh tidak? Tidak boleh. Dari situ berkembang maknanya yang asalnya itu adalah mulia, berkembang menjadi apa? Larangan. Nah, takbiratul ihram juga bisa dipahami takbir pemuliaan, karena ketika kita membaca takbir itu kita memuliakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa kita pahami makna takbiratul ihram itu adalah takbir ahrama yuhrimu ihraman, takbir yang mengharamkan. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah takbir, maka dia haram untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membatalkan sholat. Dia haram berbicara kepada manusia, haram makan, haram dan lain-lain. Ini dikatakan apa? Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ini harus dibarengi dengan niat. Niat itu apa? Niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bil qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat itu adalah keinginan di dalam hati yang disertai dengan perbuatan. Misalkan pada saat sholat kita Allahu Akbar misalkan. Nah, ketika Allahu Akbar itu hati kita harus benar-benar ingin melaksanakan apa? Sholat. Kalau sholat maghrib ya kita benar-benar ingin sholat maghrib. Kalau subuh ya benar-benar ingin sholat subuh. Kadang orang itu tidak memahami, dikira niat itu adalah berkata di dalam bacaan aku sholat maghrib, aku sholat itu bukan niat. Itu namanya hadithun nafsi. Namanya apa? Ada hadithun nafsi, ada hadithul lisan. Pembicaraan lisan dan pembicaraan apa? Hati. Kalau niat bukan seperti itu. Niat itu keinginan. Ketika kita membaca takbir, kita pada saat itu kita ingin melaksanakan sholat. Nah, ketika membaca takbir itu nggak boleh kita ganti dengan lafaz selain Allah Akbar. Misalkan kita baca Allah itu kan banyak namanya. Kita baca saja Ar-Rahman Akbar misalkan, Ar-Rahim Akbar, nggak boleh. Karena kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Sedangkan pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW salat dengan bahasa apa? Dengan bahasa redaksinya juga Allahu Akbar. Kemudian rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu berdiri duduk.
Kalau tidak Duduknya bagaimana? Terserah. Bisa duduk dengan seperti kita, bisa duduk dengan duduk bersila, bisa duduk dengan sebagaimana duduk tawarruk tahiyat akhir atau duduk dengan tahiyat awal, terserah, tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya kalau nggak bisa berdiri, duduknya sebagaimana duduk tahiyat awal, duduk iftirash. Nah, kalau nggak bisa duduk bagaimana? Terlentang. Nah, rukun berdiri ini khusus bagi sholat fardu. Artinya apa? Kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah, maka tidak diwajibkan untuk berdiri. Misalkan adik-adik sholat tarawih, duduk boleh nggak Ustaz? Tidak apa-apa. Terlentang boleh nggak Ustaz? Tidak apa-apa. Tapi lebih baik apa? Berdiri. Tapi kalau duduk, kalau adik-adik puasa berdiri, kok sholat sunnah duduk, maka pahalanya separuh. Misalkan kalau pahalanya 100, berarti kalau duduk berarti mendapatkan 50. Karena hemat-hemat. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca apa? Al-Fatihah. Fatihah ini bacaannya, begitu juga dengan takbir tadi, harus didengarkan oleh telinganya. Kalau telinganya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh lisannya, maka belum dinamakan qiraah, belum dinamakan membaca. Jadi harusnya agak keras sedikit, karena kalau pelan-pelan telinganya sendiri tidak mendengar, berarti dia belum dianggap membaca. Dan ketika membaca Fatihah ini tidak boleh dijeda, harus tidak ada jeda. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, 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 nggak boleh. Atau dijeda dengan itu zikir yang baik ya. Meskipun zikir yang baik, atau dijeda dengan diamnya itu lama. Bismillahirrahmanirrahim, baru dia Alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh. Nah, kalau nggak bisa baca Fatihah bagaimana Ustaz? Nggak bisa baca Fatihah, baca ayat yang lain yang adik-adik bisa. Misalkan adik-adik hafal surat Al-Ma'un, hafal surat An-Nas, nggak apa-apa. Pokoknya kadarnya itu berapa? 7 ayat. Hurufnya sama, minimal hurufnya sama. Kalau Fatihah itu hurufnya tanpa menghitung tasydid itu 141 huruf. Berapa? 141. Pokoknya baca surat yang hurufnya 141 huruf. Kalau masih nggak bisa bagaimana Ustaz? Ganti dengan zikir. Zikir misalkan nggak bisa Fatihah, bacanya subhanallah subhanallah, nggak apa-apa, karena memang belum hafal Fatihah. Kalau masih nggak bisa lagi bagaimana Ustaz? Misalkan ada orang yang baru masuk sholat, diam sekadar apa? Sekadar orang membaca apa? Membaca Fatihah. Dan yang harus difahami, Fatihah ini harus fasih. Karena makanya harus, kalau tasydid dia harus ditekan. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Nah, kemudian rukun berikutnya yaitu apa? Ruku. Ruku itu maknanya mengagungkan Allah. Jadi kalau kita ruku, maka selayaknya kita ada keinginan di dalam hati kita untuk mengagungkan apa? Allah. Pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnahnya ketika membaca ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ruku itu minimal batasnya ruku itu kapan? Bagaimana? Minimal orang ruku itu telapak tangan ini menyentuh lutut. Jadi tidak harus lurus, tidak harus. Kalau ingin sempurna, dia harus apa? Lurus. Punggungnya itu harus lurus. Tapi kalau dia hanya sekedar ingin yang penting sah, maka cukup
sekadar telapak tangannya apa? menyentuh lututnya, itu rukun. Kemudian rukunnya lagi adalah apa? I'tidal, bangun dari ruku, i'tidal. Dia harus berdiri lagi. Kemudian rukunnya lagi adalah dia sujud. Sujud ini adalah kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah. Dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah itu ketika apa? Ketika sujud. Nah, ketika sujud ini dia harus meletakkan paling tidak 7 bagian tubuhnya, walaupun sebagian. Yang pertama adalah kening. Keningnya ini tidak harus semuanya, cukup sebagian, walaupun satu rambut. Sebagian misalkan segini, misalkan gininya ketutup gini, misalkan atau ketutup pecinya gini. Nah, ini yang penting pokoknya ada yang nempel. Tapi kalau bisa ya yang sopan, kita kan sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Kening. Yang kedua yang harus terkena tanah atau lantai itu adalah sebagian telapak tangan. Ya harus semuanya, harus nempel semuanya, sebagian telapak tangan. Kalau ininya bagaimana Ustaz? Yang nempel gini aja, nggak boleh. Pokoknya telapak tangan. Kafataihi, sebagian batu kafataihi. Kemudian yang harus menempel lagi adalah kedua lutut. Kemudian yang harus menempel lagi adalah sebagian telapak kaki. Nggak boleh pucuknya. Jadi misalkan sujud kok gini, nggak boleh. Jadi harus ada. Jarinya harus gini, minimal gini. Ada sebagian dari telapak kaki yang menempel pada lantai atau sajadah atau tanah. Nah, kalau hidung bagaimana Ustaz? Banyak pertanyaan Ustaz. Teman-teman saya juga bingung terkait hidung sama mulut itu apakah harus menempel ke lantai? Hidung sama mulut itu ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mewajibkan hidung itu harus terkena lantai. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat ulama ini ketika di dalam sholat sedang sujud maka kita harus mencopot apa? Mencopot masker atau paling tidak kita menarik masker ke bawah sehingga hidung kita menempel di tanah. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i begitu juga dengan ashab-ashabnya bahwa hidung ini tidak wajib menempel ke tanah, ke lantai. Tapi meskipun hidung ini tidak wajib menempel ke tanah, tapi ada sebuah kaidah fikih al-khuruju minal khilafi mustahabbah, bahwasanya keluar dari khilaf ulama, di situ kan ada yang mewajibkan. Nah, kita keluar dari perkhilafan itu hukumnya apa? Sunnah. Al-khuruj minal khilafi mustahabbah atau sunnah itu. Jadi lebih baik tidak apa? Memakai masker. Tidak memakai masker ini maksudnya lebih baik atau sunnah itu adalah ketika dalam keadaan normal. Saya ulangi lagi. Ketika dalam keadaan apa? Normal. Nah sekarang permasalahannya itu misalkan bagaimana kalau kita dalam keadaan pandemi ini Ustaz, kita kan khawatir kalau kita nggak pakai masker sholat di masjid maka kita akan tertular virus atau kita menularkan virus. Bagaimana keadaan saat ini? Bagaimana? Maka ya pakai masker nggak apa-apa karena ada hajat. Al-hajatu atau ad-daruratu tubihul mahdurat atau al-hajatu tubihul mahdurat atau al-hajatu tunazzalu bimanzilatil darurah. Bahwa hajat itu diposisikan sebagaimana posisi darurat. Jadi nggak apa-apa. Jadi kemakruhan memakai masker ketika dalam keadaan normal itu kemakruhannya hilang ketika dalam keadaan apa? Hajat tadi, yaitu kita khawatir untuk menularkan atau tertular virus corona tadi. Kemudian rukun yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduknya itu lebih baik duduk iftiros. Duduk iftiros itu artinya duduk dengan bertumpu kepada mata kaki. Bertumpu kepada mata kaki.
bukan bertumbuh pada bokong. Kalau bertumbuh pada bokong itu kan tahiyat apa? Tahiyat Akhir. Itu iftirosh. Nah, ketika duduk adik-adik juga disunahkan membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, kalau adik-adik misalkan nggak pengen baca gimana? Nggak apa-apa, nggak usah baca, nggak apa-apa, karena itu adalah sunnah, tapi lebih baik dibaca. Kalau nggak usah baca, diam saja, boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa, sekadar bacaan subhanallah. Tumak ninahnya itu subhanallah, sekadar bacaan subhanallah. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membaca tahiyat. Membaca tahiyat itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Itu namanya membaca apa? Tahiyat. Setelah membaca tahiyat, rukun berikutnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Maka kita tadi kaidahnya tadi al-khuruju minal khilafi mustahabbah, bahwa keluar dari perkhilafan ulama itu hukumnya apa? Sunnah. Maka kita juga membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian rukun berikutnya, pembacaan itu harus dilakukan ketika duduk. Jadi duduk untuk membaca tahiyat dan sholawat tadi. Duduknya itu kalau bisa adik-adik duduknya itu sebagaimana tadi saya terangkan, duduk bertumpu kepada bokong, bukan kok bertumpu kepada apa? Betis dan mata kaki. Nah, duduk tahiyat akhir itu yang baik juga pucuk dirijinya itu dia dikeluarkan di bawah betis atau betisnya yang kanan. Jadi ada pucuk jari-jari kaki. Seperti gini ya, ini kaki kanan yang salah Ustaz, ini kaki kirinya. Jadi seperti ini gitu. Ya, benar sekali. Duduk. Sebenarnya kalau nggak duduk seperti itu ya nggak apa-apa. Misalkan pengen duduknya itu duduk dengan bersila atau bagaimana, nggak apa-apa. Tapi lebih baik duduknya adalah duduk seperti tadi, duduk tawarruk tadi. Kemudian rukun berikutnya adalah membaca salam. Membaca salam. Assalamualaikum. Udah gitu nggak apa-apa. Jadi warahmatullahi sunnah. Kalau ingin ditambah lagi ya assalamualaikum warahmatullahi. Satu kali saja. Kalau ingin melakukan kesempurnaan kesunahan maka dibaca 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ketika salam itu sunnahnya juga kita sunnah niat untuk keluar dari sholat. Assalamualaikum itu di dalam hati kita itu ada keinginan untuk mengakhiri sholat kita. Dan ketika kita membaca salam, kita juga niatnya juga untuk membaca salam untuk orang-orang yang berada di tangan kanan kita, di bagian kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang-orang ini kita bacakan salam. Kiri juga itu assalamualaikum, dan niat juga ketika salam kedua ini menjawab salam orang-orang yang membaca salam tadi. Makanya sholat itu ibadah, selain ibadah yang hubungannya itu dengan Allah vertikal, dia juga horizontal. Jadi hubungannya juga sesama manusia. Itu adalah rukun-rukun apa? Kemudian rukun yang terakhir ya belum ya? Rukun yang terakhir adalah tertib. Artinya nggak boleh kita Fatihah dulu baru takbir atau kita rukuk dulu baru takbir gitu. Berurutan ya. Kemudian tadi yang belum saya terangkan tumak ninah ya. Tumak ninah itu diam sekedar bacaan apa? Subhanallah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan
ingin disampaikan. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu takbir dalam sholat, Ustaz. Nah, takbir dalam sholat itu kan ada beberapa. Nah, itu yang wajib itu yang bagaimana sih, Ustaz? Apakah takbir ketika bangun dari ruku atau ketika mau sujud dan sebagainya? Jadi takbir yang wajib dilafalkan dan didengar itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar sembari berniat tadi kan sabdanya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau selain takbiratul ihram dalam hadis sahih Muslim itu diterangkan hukumnya sunnah likulli raf'in wa khafdin. Setiap mengangkat, setiap berdiri, misalkan berdiri dari berdiri untuk dari tahiyat ke berdiri, duduk dari sujud ke berdiri, itu disunahkan bertakbir. Atau ketika dia hendak khafdin, ketika hendak ke arah bawah, contohnya ruku, kemudian sujud awal, sujud yang terakhir. Kecuali bangkit dari ruku. Nah, kecuali bangkit dari ruku. Nah, kalau bangkit dari ruku itu hukumnya bukan kok membaca takbir, tapi membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir, Ustaz, yang kedua yaitu ketika membaca Al-Fatihah itu, Ustaz, kan tadi dijelaskan bahwasanya tidak boleh diselingi dengan meskipun itu dzikir yang baik. Nah, ini seumpama si makmum itu menjawab aminnya imam, sedangkan makmum tersebut belum selesai membaca Al-Fatihahnya, itu bagaimana, Ustaz? Ini sering terjadi ketika kita semua melaksanakan sholat tarawih karena bacaan Fatihahnya imam itu cukup sekali. Tadi belum saya terangkan, kalau pemutusan bacaan Fatihah itu untuk kemaslahatan sholat atau sesuatu yang maslahat di dalam sholat, misalkan kita membaca aminnya imam atau kita mengikuti sujud tilawahnya imam, misalkan imam membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat paling akhir itu kan sujud waqtarib, itu kan disunahkan untuk apa? Sujud tilawah. Nah, kita baru Ar-Rahmanir Rahim, imam sujud tilawah, maka kita juga harus ikut sujud tilawah. Nah, ketika imam berdiri lagi, kita juga berdiri, itu kita tidak usah balik lagi. Karena apa? Karena pemutusan bacaan Fatihah mualahnya itu karena kemaslahatan di dalam sholat, maka tidak apa-apa. Nah, kalau yang nggak boleh itu tadi, kita baca Subhanallah, kita baca Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu nggak boleh. Contoh kemaslahatan sholat lagi, misalkan ketika imam membaca surat Hal Ataka di akhir atau imam membaca surat wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina ila alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Maka kita baca bala wa anna 'ala dzalika minasyahidin, enggak apa-apa. Atau ketika membaca surat Hal Ataka ayat terakhirnya, maka kita membaca Rabbi hasibli hisabai yasir, karena itu termasuk kemaslahatan di dalam sholat. Nah, kalau nggak ada hubungannya sama sholat, nggak boleh dibaca diselingi ayat lain atau diselingi apa. Terima kasih, Ustaz, sangat membantu sekali. Baik, terima kasih pemaparan dari Ustaz Rifki, sangat membantu dan sangat memberikan banyak pengalaman bagi kita semua dan adik-adik semua di rumah. Baik, saya Alvina Arfatu Zakia. Apabila ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan like.